أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin a'azzani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita yang terkait dengan dialog yang terjadi antara Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dengan sekelompok orang-orang Khawarij, di mana sebelumnya telah dijelaskan tentang firqah ini, kemudian sifat-sifatnya, kemudian penyebab mereka i'tizal, keluar dari kepemimpinan khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau ingin berdialog dengan mereka, ingin menghilangkan syubhat yang ada di kepala mereka. Maka beliau meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib selaku khalifah agar beliau mengizinkan Abdullah bin Abbas berdialog dengan orang-orang Khawarij. Dan itu terjadi pada waktu zuhur. Dan beliau meminta waktu sebentar antara waktu zuhur sampai diiqamahkan salat zuhur. Sampai diiqamahkan salat zuhur. Demikianlah para ulama, dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma merupakan salah satu ulamanya para sahabat yang diberikan dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan, di mana kebiasaan para ulama di dalam mendebat ahli bid'ah tidak menggunakan waktu yang lama, tidak bertele-tele, hanya sebentar. Ya. Dan kebiasaan seperti itu terjadi sampai saat sekarang ini. Para ulama mu'asirin seperti misalkan Syekh Albani rahimahullah ta'ala dan juga para masyayikh Ahlus Sunnah yang lainnya, ketika mereka mendebat Ahlul Dhalal, Ahlul Batil, Ahlul Ahwa, Ahli Bid'ah, mereka tidak memakan waktu yang lama. Nah, dari sini juga terdapat faedah bahwasanya yang berhak untuk membantah ahli bid'ah adalah orang-orang yang berilmu. Ya, bukan orang-orang yang jahil atau orang-orang yang memiliki kesemangatan. Yang dimaksud dengan orang-orang yang berilmu di sini, selain dia memiliki ilmu, dia memiliki basirah. Ya, yang dapat memprotek syubhat yang didatangkan oleh ahli ahwa atau ahlu al-bid'ah. Karena ahli bid'ah di dalam berdebat tentunya menggunakan syubhat-syubhat. Ya. Menampilkan nas-nas baik itu dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Kemudian mereka masukkan syubhat. Dan Nabi SAW sebutkan bahwasanya di antara para hamba atau di antara umat beliau
alaihi salatu wassalam yang mengetahui syubhat itu syubhat, jumlahnya tidak banyak. Itu sedikit. Itu para ulama. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak ada yang mengetahuinya kebanyakan dari manusia. Itu sedikit. Para ulama kita mengatakan mereka adalah ahli ilmu. Ya. Dan juga di dalam mendebat ahli bid'ah dilihat dari apa yang akan didapat, apakah kemaslahatan ataukah mafsadah nantinya. Ini juga harus diperhitungkan. Ya. Harus diperhitungkan. Nah, di sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu melihat adanya maslahat dan juga dalam rangka mencegah timbulnya kemudaratan yang akan berdampak lebih banyak lagi. Karena jumlah mereka ketika itu sudah 6.000-an orang. Mereka berkumpul di suatu tempat, ya, di Haruriyah, dan jumlah mereka 6.000 orangan. Dan jumlah mereka 6.000 orangan. Ya. Abdullah bin Abbas berkata kepada Khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya Amirul Mukminin, abrid 'anis shalah." Wahai Amirul Mukminin, dinginkanlah salat. Maksudnya akhirkanlah salat zuhur. Akhirkanlah di dalam pelaksanaan salat zuhur. Fala tafutni la'alli atiha ulail qaum fa ukallimuhum. Agar aku tidak terlewat salat berjamaah bersama kaum muslimin. Sesungguhnya saya akan mendatangi mereka dan saya akan berbicara dengan mereka. Dan ini juga dalam ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ini juga terdapat faedah bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mereka adalah orang-orang yang sangat bersemangat di dalam menasihati ummah. Saling bersemangat, ya paling bersemangat di dalam menunjuki umat ke jalan yang lurus. Qala inni atakhawwafuhum alaik. Lalu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya aku ini mengkhawatirkan mereka akan memberikan kemudaratan kepada Anda. Qultu kalla. Lalu kata Abdullah bin Abbas, kalla, tidak. Insyaallah. Ya. Wa kuntu rajulan hasanal khuluq la udhi ahadan. Sesungguhnya aku ini adalah laki-laki yang baik. Laki-laki yang akhlaknya baik. Dan aku tidak pernah mengganggu seorang pun. Dan aku tidak pernah mengganggu seorang pun. Nah, di sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu meyakinkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya mereka tidak akan memberikan kemudaratan kepadanya. Karena dia yakin bahwasanya ketika dia, itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, berbuat baik kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan itu dengan kebaikan. Hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Bukankah kebaikan itu balasannya adalah kebaikan yang serupa? Ya. Qala, kemudian perawi mengatakan fa'adina li falabistu ahsana ma aqdiru alaihi min ahsani ma yakun
min hadhil yamamiyah min khulalil Yaman. Lalu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengizinkan aku, falabistu ahsana ma aqdiru alaih. Lalu aku pun memakai pakaian yang aku mampu untuk memakainya, dari pakaian yang bagus, dari pakaian yang indah. Ya. Di sini kata para ulama kita, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau sengaja memakai pakaian yang terbaik, yang paling bagus, yaitu dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang Khawarij. Dan juga untuk mengisyaratkan akan ceteknya pemahaman mereka terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di samping juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu indah dan menyukai keindahan. Ya. Itu beliau memakai pakaian dari Yaman. Pakaian yang terbaik. Ya, yang dipakai oleh penduduk Yaman. Wa tarajjaltu, lalu aku pun menyisir rambutku. Ya, menyisir rambutku. Ya, terkait dengan menyisir rambut ini juga merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja beliau mengarahkan agar laki-laki itu berbeda ketika menyisir dengan perempuan. Adapun laki-laki ketika dia menyisir, hendaknya dia menyisir dengan jarang-jarang, berbeda dengan wanita. Ya, kalau wanita memang sukanya berhias. Berhias bagi laki-laki ini dianjurkan. Hanya saja berhias antara laki-laki dan wanita hendaknya dibedakan. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga menyisir rambutnya, merapikan rambutnya. Qala Abu Zumail, berkata Abu Zumail, kana Ibnu Abbasin jamilan jahira. Ya, setelah Ibnu Abbas memakai pakaian yang bagus, ya, ciri khas penduduk Yaman, kemudian beliau merapikan rambutnya. Kata Abu Zumail, kana Ibnu Abbas jamilan jahira. Ya, Ibnu Abbas ketika itu terlihat rapi dan indah. Terlihat rapi dan indah. Qala, kemudian Ibnu Abbas berkata, "Tsumma dakhaltu alaihim." Kemudian setelah itu aku pun masuk menemui mereka. Wa hum mujtami'una fi darihim. Ya, dan mereka sedang berkumpul di markas mereka. Ya'kulun, itu mereka sedang makan, dalam riwayat yang lain disebutkan qailun. Ya, mereka sedang qailulah. Sedang melakukan apa? Qailulah. Istirahat sejenak di siang hari sebelum melaksanakan salat zuhur. Fin nahril dhahirah ay nisfan nahar. Itu pada pertengahan siang. Qala, lalu Abdullah bin Abbas berkata lagi, "Fadakhaltu ala qaumin lam ara qauman qat ashadda ijtihadan minhum." Ya, maka aku pun masuk menemui suatu kaum yang aku belum pernah melihat sama sekali adanya kaum yang sangat bersemangat dibandingkan dengan mereka. Yaitu yang paling bersemangat di dalam beribadah. Ya, selain dari mereka. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah mengatakan di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in terkait dengan cara ibadahnya orang-orang Khawarij. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim." Kalian merasa rendah
Ketika kalian melihat salat kalian dibandingkan dengan salat mereka, puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini disaksikan sendiri oleh Abdullah bin Abbas ketika betul-betul masuk menemui mereka. Dan jumlah mereka ketika itu berapa? 6.000 orang. Pada zaman Ali bin Abi Thalib, orang-orang Khawarij jumlahnya sudah banyak. Ya, 6.000-an orang. Ya, dan Ibnu Abbas mengatakan, "Fadakhaltu ala qaumin lam ara qauman qad ashadda ijtihadan minhum." Lalu aku pun masuk menemui suatu kaum yang aku belum pernah mendapati adanya suatu kaum yang sangat bersemangat di dalam beribadah selain dari mereka. Ya, maka dari itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika ditanya apakah mereka itu telah kafir wahai Amirul Mukminin, kata Ali bin Abi Thalib, tidak, mereka tidak kafir. Ya, mereka hanya saja mereka itu telah berbuat zalim kepada kita. Telah berbuat zalim. Bagaimana bisa dikafirkan? Ya. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang bersemangat di dalam beribadah kepada Allah. Mereka sholat. Mereka puasa. Ya, mereka baca Al-Quran. Dan seterusnya. Ya. Aidihim wa rukabuhum ka'annaha safinul ibil. Tangan-tangan mereka itu kapalan. Ya, seperti apa? Kakinya onta. Ya, kapalan. Saking apa? Saking seringnya bersujud. Wa wujuhum mu'allamatun qarihat min athari sujud. Sedangkan wajah-wajah mereka ada tanda ya di keningnya. Dengan tanda seperti luka karena bekas sujud. Karena bekas sujud. Ya. Dan ini juga untuk menunjukkan akan kesemangatan mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi hal ini bukan berarti orang yang dia memiliki tanda di keningnya kemudian lantas bisa langsung kita katakan dia adalah seorang khawarij, tidak. Yang jadi patokan adalah manhaj dan akidahnya. Ya, yang jadi patokan adalah manhaj dan akidahnya. Walaupun Nabi SAW pernah menyebutkan tentang ciri-ciri orang khawarij, di antaranya adalah mereka suka menggunduli rambut. Itu pada zaman dahulu. Ya, pada zaman dahulu ciri khas mereka seperti itu. Yang menyelisihi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Akan tapi sekarang kalau misalkan antum dapati orang menggunduli rambut, kemudian ya langsung antum katakan dia orang khawarij, ya ini nggak boleh. Tetap yang jadi patokan adalah akidah dan manhaj. Kemudian dilihat kepada teman-temannya, ya kepada siapa dia bergaul. Kepada siapa dia bergaul, karena almar'u ala dini khalilihi. Karena seseorang itu tergantung pada agama teman karibnya. Maka dilihat. Ya. Alaihim kumusun murakhadhatun musyammirina musahhatun wujuhuhum minas sahr. Ya, mereka mereka menggunakan pakaian-pakaian yang lusuh. Pakaian-pakaian yang lusuh dan muka-muka mereka pucat karena keseringan begadang. Maksudnya minas sahar di sini adalah mereka sering begadang malam dalam rangka untuk melakukan sholat malam. Ya, di sini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan tentang keadaan orang-orang Khawarij ketika itu. Yang mereka sangat bersemangat sekali di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat di dalam beribadah kepada Allah ini baik.
Ya, akan tapi yang membedakan antara manhaj salaf dengan manhaj harakah di dalam kesemangatan, bahwa manhaj harakah di dalam melakukan kesemangatan di dalam beribadah kepada Allah, mereka bina ya kesemangatan mereka itu tanpa ilmu. Mereka melakukan berbagai macam ibadah tanpa ilmu, berbeda dengan ahlu sunnah salafiyin. Ya, yang kesemangatan mereka dibina di atas ilmu. Ya, di atas ilmu. Dan juga dalam hal ini Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, walaupun beliau melihat apa yang beliau lihat dari hal-hal yang sangat luar biasa yang ada pada orang-orang Khawarij, yang demikian itu tidak menipu beliau. Tidak menipu beliau. Kenapa? Karena yang namanya kesemangatan di dalam beribadah bisa dilakukan oleh siapa saja. Orang yang berilmu bisa, orang yang tidak berilmu pun juga bisa melakukan kesemangatan di dalam ibadah. Maka dari itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tidak tertipu. Dan juga kaum salaf, ya, setelah masa sahabat seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan juga para ulama yang lainnya, senantiasa memperingatkan kaum muslimin agar jangan tertipu dengan kekhusyuannya ahli bid'ah. Ya, dengan ibadahnya ahli bid'ah, dengan tangisannya ahli bid'ah. Ya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya bid'ah merupakan perkara yang sangat disukai oleh siapa? Oleh iblis. Sebagaimana ucapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala yang mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Maka dari itu iblis mencari wali-walinya dari kalangan orang-orang yang mendahulukan hawa nafsunya. Ya. Iblis menggunakan mereka untuk apa? Untuk menipu kaum muslimin. Untuk dijadikan umpan agar kaum muslimin terperangkap dengan perangkap dari iblis yang berupa bid'ah. Ya. Maka dari itu ketika disebutkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala seorang yang bernama Al-Hasan, ya, Al-Hasan ibn Ali, dan beliau ini seorang rawi yang disebutkan oleh para ulama siqatun ma'munun. Ya, beliau siqah. Dari sisi hafalannya siqah. Dari sisi akhlaknya Masya Allah. Dan dia jujur. Dan hadisnya diambil. Cuma sayangnya dia terjatuh ke dalam pemikiran Khawarij. Selama orang ini di dalam menyampaikan riwayat hadis bukan dalam rangka mendukung bid'ahnya, maka para ulama mengambil. Ya. Namun kalau misalkan orang ini meriwayatkan suatu hadis dalam rangka mendukung bid'ahnya, maka ditolak. Ya. Dan ketika dikatakan kepada Al-Imam Ahmad tentang kekhusyuannya orang ini, tentang tangisannya orang ini, apa kata Al-Imam Ahmad? Jangan kalian tertipu dengan khusyuknya. Jangan kalian tertipu dengan tangisannya. Li'annahu rajulun su. Karena sesungguhnya dia adalah seseorang yang jelek. Itu jelek apanya? Jelek akidahnya. Ya. Jadi yang jadi patokan adalah bukan secara zahirnya yang kita lihat. Maka dari itu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, alaikum bil athar wa iyyakum wa ara'ar rijal wa ikhraj fa'in, yaitu kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, alaikum bil athar wa iyyakum wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul.
Hendaknya kalian berpegang teguh dengan asar, dengan sunnah. Dan hati-hatilah dari cara pandangnya manusia, walaupun mereka menghias-hiasi cara pandang mereka itu dengan perhiasan yang indah, dengan ucapan yang indah. Jadi yang jadi patokan adalah bukan ucapan yang indah. Bukan yang kita lihat dari khusyuknya mereka. Kalau misalkan mereka telah jelas berada di atas kesesatan. Ya, itu hanya pancingan dari iblis. Jadi iblis memberikan umpan, perangkap. Agar apa? Agar kaum muslimin tertipu dengan mereka. Nah, di sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan apa yang beliau lihat dari keindahan yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij, dari kesemangatan ibadah mereka, sampai Ibnu Abbas melihat tangan-tangan mereka dan juga tumit-tumit mereka itu kapalan. Ya, Ibnu Abbas melihat di sebelah sana ada yang baca Quran, di sana ada yang sholat, di sana mereka semangat. Akan tapi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tidak tertipu. Karena beliau memiliki satu senjata yang tidak mereka miliki. Nanti akan disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma apa itu senjatanya. Ya, sehingga kita bisa selamat dari kebid'ahan. Qala fadakhaltu fasallamtu alaihim. Lalu Abdullah bin Abbas berkata lagi, aku pun masuk menemui mereka dan aku mengucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum. Faqalu marhaban bika ya bin Abbas. Coba lihat kelakuan mereka. Ya, mereka tidak menjawab salam. Ya, Ibnu Abbas tidak mengkafirkan mereka, tapi mereka mengkafirkan Ibnu Abbas. Ya. Karena Ibnu Abbas ini berpihak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dan mereka memiliki kaidah man lam yukaffir kafiran fahuwa kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir. Dan kaidah ini mutadawil terus sampai pada saat sekarang ini. Sampai sekarang ini. Mereka tetap menggunakan kaidah tersebut. Man lam yukaffir kafiran fahuwa kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir. Ya. Dan Ana sendiri pernah tanya ke Syekh Walid Saifun Nasr ketika itu terkait dengan kaidah ini, lalu beliau langsung mengatakan hadhihi qaidatun syaitaniyah. Ini merupakan kaidah dari setan. Ya, ini merupakan kaidah dari syaitan. Ya, karena di sana ada kaidah laisa kullu man waqa'a fil kufur waqa'al kufru alaihi. Karena tidak setiap orang yang terjatuh kepada kekufuran lantas langsung dikatakan dia kafir. Ada kalanya orang tersebut terjatuh ke dalam kekufuran karena kejahilan. Karena belum sampai hujjah kepadanya. Atau karena terpaksa, takut dan seterusnya. Ya, maka dalam masalah takfir ini ada dhawabit dan qawaidnya. Harus terpenuhi syarat-syaratnya dan harus hilang apa? Penghalangnya. Berbeda dengan orang-orang Khawarij ini. Yang Nabi SAW sebutkan kebanyakan mereka adalah para pemuda atau orang-orang tua. Para pemuda. Ya, para pemuda. Ya, para pemuda yang semangat, yang masih memiliki kesemangatan. Ya. Akan tapi mereka bodoh. Faqalu marhaban bika ya bin Abbas. Ya, mereka berkata marhaban bika. Wahai Ibnu Abbas, ma ja'a bik? Apa keperluan Anda? Apa keperluan Anda datang ke sini? Ibnu Abbas sendiri, mereka jumlahnya berapa? 6.000. Seja'ah. Makanya di antara syarat seorang dai harus punya apa?
syaja'ah. Apa syaja'ah? Keberanian. Keberanian dalam apa? Dalam menyampaikan al-haq. Ya, keberanian dalam menyampaikan al-haq. Enggak takut. Ya. Wala yakhafuna laumata laim, kata Allah. Mereka itu tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Ya. Jadi Ibnu Abbas datang seorang diri menemui mereka di markas mereka. Ya, di markas mereka setelah mendapatkan izin dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu warḍah. Ya. Kemudian setelah mereka mengatakan maja'abik, apa keperluan Anda ke sini, wa mahadihil khullah. Ya, lalu mereka merasa heran dengan pakaiannya Abdullah bin Abbas. Ya, pakaian apa ini? Ya, pakaian apa ini? Yaitu seakan-akan mereka sedang menuduh Ibnu Abbas cinta terhadap dunia. Cinta terhadap dunia. Ya. Tidak lazim orang yang memakai pakaian bagus lalu dia langsung dituduh sebagai abdud dunya. Hambanya dunia, tidak. Bahkan Nabi SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda dengan orang yang memakai pakaian yang bagus, memakai sendal yang bagus, apakah itu masuk ke dalam kibar?" Kata Nabi SAW, tidak, itu bukan kibar. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya kibar adalah batarul haq, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan orang yang membawa kebenaran. Nah, di sini Nabi SAW tidak menafikan. Silahkan ya, Anda memakai pakaian yang indah, yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada Anda. Karena Allah Subhanahu wa taala indah dan menyukai keindahan. Ya. Qala qultu ma ta'ibuna alayya. Ya, lalu Ibnu Abbas berkata, ya, apa yang kalian cela atas diriku ini? Yaitu Ibnu Abbas ingin membantah. Yaitu karena penglihatan mereka terhadap apa yang beliau kenakan dari pakaian yang bagus. Ibnu Abbas ya melihat mereka itu ya melihat dengan pandangan yang aneh. Seakan-akan itu adalah aib. Ya, memakai pakaian yang indah adalah aib. Ya. Laqad ra'aitu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsana ma yakunu min hadhil hulal. Sesungguhnya aku telah melihat bahwasanya Rasulullah SAW telah mengenakan pakaian yang lebih bagus dari pakaian Yaman ini. Nah, di sini tadi telah dijelaskan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau yaitu menyengaja memakai pakaian yang indah dalam rangka untuk menyelisih mereka dan juga dalam rangka untuk mengajari mereka bagaimana berpakaian atau cara berpakaian itu. Mengajarkan kepada mereka adab berpakaian. Kata Abdullah bin Abbas, laqad ra'aitu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsana ma yakunu min hadhil hulal. Sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW mengenakan pakaian yang lebih bagus dari apa yang aku pakai ini. Ya, kalian tidak melihatnya. Sedangkan aku telah melihatnya. Inilah sunnah Rasulullah SAW. Ya, inilah adab di dalam berpakaian. Wa nazalat qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Ya. Dan turunlah ayat yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah siapakah yang telah mengharamkan perhiasan Allah yang telah Allah keluarkan untuk para hambanya, dan juga siapakah yang telah mengharamkan kebaikan-kebaikan dari rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka. Ya, ini hujjah Abdullah bin Abbas
berhujjah kepada mereka. Ya. Maka dari itu sekali lagi bahwasanya yang pantas untuk melakukan diskusi debat kepada ahli bid'ah adalah ahli ilmu. Ya. Dan tinggalkanlah perdebatan yang ada di medsos. Ya, kita semua tahu ya, kita juga semua menggunakan medsos. Maka tinggalkan, sampaikan saja apa yang mesti kita sampaikan dari sunnah Rasulullah SAW. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau didebat, udah nggak usah dilayanin. Ya, sebagaimana ucapan Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, kata beliau, alqi sunnah, sampaikanlah saja sunnah, wala tujadil bis sunnah. Jangan kamu berjidal dengan sunnah. Sampaikan sunnah saja. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, ya sudah. Ya, begitu juga dengan ucapan Syekh Albani rahimahullah ta'ala yang mengatakan, alqi kalimataka wamshi. Alqi kalimataka wamshi. Sampaikanlah ucapan kamu, ya, kemudian tinggalkanlah. Ya, tinggalkanlah. Sampaikan saja. Ya. Nah, kalau misalkan mereka mengajak berdebat, nggak usah dilayani. Ya, tidak usah dilayani. Ya, kenapa? Karena mereka adalah ahli syubhat. Sedangkan syubhat itu khattafah, kata para ulama. Syubhat itu menyambar. Wal qulubud dha'ifah. Sedangkan hati itulah lemah. Ya, kalau kita tidak memiliki ilmu yang kuat, manhaj yang kuat, akidah yang kokoh, ya, maka yang demikian itu akan bisa menggoyangkan, ya, diri kita. Ya. Qalu fama jaa bik. Ya, lalu mereka berkata lagi, lantas apa maksud kedatangan Anda? Ya, mereka sudah kalah hujjah. Mereka sudah kalah hujjah. Kalau begitu apa kedatangan Anda? Qalu qultu ji'tu uhadditsukum an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min 'indil muhajirin wal ansar. Aku datang untuk berbicara kepada kalian tentang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari kalangan muhajirin dan ansar. Wa min 'indi sahri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebagai perwakilan dari menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa di sini? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Alaihim nazal al-wahyu. Sedangkan wahyu turun atas mereka. Ya, wahyu turun kepada mereka. Wa hum a'lamu bi ta'wilihi minkum. Ya, dan mereka para sahabat adalah orang-orang yang paling mengetahui tafsirnya. Ini maksud ta'wil di sini itu tafsir. Ya, dibandingkan kalian. Wa fihim unzil, dan di tengah-tengah mereka Al-Qur'an diturunkan, wa laysa fikum min ahadun. Nah, di sini syahidnya. Ya, dan tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kalian. Nah, dia senjatanya Abdullah bin Abbas, ya, di dalam rangka menepis syubhat mereka. Ya, di dalam rangka menepis keterpukauan beliau terhadap kesemangatan ibadahnya mereka. Ibnu Abbas melihat indah. Tapi Ibnu Abbas tidak tertipu. Kenapa? Ya, karena di sana tidak ada seorang pun sahabat berada di tengah-tengah mereka. Ya, sebagai isyarat dari Ibnu Abbas bahwasanya mereka itu, ya, berada di atas kesesatan. Karena satu orang sahabat saja tidak mendukung mereka. Sedangkan kita diperintahkan untuk mengikuti manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang al-jamaah, yaitu satu kelompok yang selamat.
Nabi SAW menjawab, ma ana alihil yaum wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku berada di atas jalan itu. Sebagai isyarat dari Nabi SAW agar kita mengikuti beliau dan juga mengikuti manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maka ini hendaknya kita pegang. Karena ahli bid'ah, ya, mereka akan senantiasa menggunakan dalil, baik itu dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Ya. Dan mereka melalaikan dari dalil yang ketiga, yaitu apa? Manhaj sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya. Maka dari itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tidak tertipu. Beliau mengatakan walaisa fikum minhum ahadun. Ya, tidak ada seorang pun yaitu tidak ada seorang pun di antara para sahabat berada di tengah-tengah kalian. Tidak ada. Ji'tu liuballighukum ma yaqulun anhum wa liuballighum ankum. Aku datang kepada kalian untuk menyampaikan apa yang kalian ucapkan tentang mereka, dan aku akan menyampaikan kepada mereka apa yang kalian ucapkan ya kepada mereka. Famadha man hadar. Ya. Lalu ya, ada beberapa orang yang meninggalkan majelis tersebut. Faqala ba'dhum, lalu sebagian mereka mengatakan la tukhasimu Quraisyan. Ya, sebagian mereka mengatakan udah, ya tinggalkan. Ya, jangan kalian mendebat orang Quraisy ini. Fa innallaha ta'ala yaqul. Nah, coba lihat. Ya, mereka berhujjah, berdalil. Dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Ya, kata mereka, sudah, jangan kalian debat orang Quraisy ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, balhum qaumun khasimun. Bahkan mereka adalah orang-orang yang suka membantah. Ya, yang dimaksud mereka di sini orang-orang Quraisy menurut mereka. Dalam surah Az-Zukhruf. Ya, coba lihat. Ya, ahli bid'ah pasti mereka berdalil dengan Al-Quran. Ya. Cuma sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimallahu taala, beliau pernah mengatakan ya, laisatul ibrah fi husnid dalil. Yang jadi patokan itu bukan bagusnya dalil yang disampaikan, walakinnal ibrah fi husnil istidlal. Akan tapi yang jadi patokan adalah benar atau tidaknya orang tersebut meletakkan dalil tersebut pada tempatnya. Karena tidak setiap orang yang ya menyebutkan dalil itu pasti benar. Tidak mesti. Jadi yang dilihat adalah peletakan dalilnya, betul atau tidak. Ya, betul atau tidak, seperti orang-orang sufi. Ya, yang mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-Hijr. Yang di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Rabb kamu wahai Muhammad sampai datang kepada kamu keyakinan. Kata mereka, kita sudah yakin dan kita sudah sampai maqam ma'rifah. Oleh karena itu tidak perlu lagi beribadah, selesai. Betul atau tidak ini pendalilannya? Dalilnya benar, pendalilannya khata. Ya. Karena yang dimaksud dengan yakin di situ bukan yakin sebagaimana yang mereka pahami, kan, tapi yang dimaksud dengan yakin di situ adalah al-maut. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin hatta atanal yaqin. Ya, ketika ahli surga bertanya kepada ahli neraka, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka berkata, kami dahulu di dunia tidak melakukan sholat. Kemudian kami juga tidak saling memerintahkan orang untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Ya.
Dan kita juga ya senantiasa melakukan hal-hal yang sia-sia. Hatta atanal yakin. Sampai datang kepada kami keyakinan. Apa yang dimaksud yakin di situ? Al-maut. Ya, yang dimaksud adalah al-maut. Jadi tidak setiap orang yang membawa dalil itu pasti benar. Dilihat dari wajhu ad-dalalahnya. Ya, dilihat dari penempatan dalil itu. Sesuai atau tidak. Nah, di sini mereka membawa dalil. Ya, membawa dalil. Kalau bukanlah orang alim yang menghadapi mereka, ya pastilah sudah percaya ini. Oh iya benar. Ya, percaya. Maka dari itu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, karena beliau adalah orang yang paling tahu tentang maksud dari ayat ini, beliau tidak menggubrisnya. Beliau tidak menggubrisnya. Ya. Tidak memperlebarnya. Fantahali nafarun minhum wa qala ba'dhum rajulani aw salasah wallahi lanuhaddithahu wa lananzurunna ma yaqul law kallamtahum. Ya. Fantaha yaitu mala ilaih. Tadinya orang-orang sudah sudah pergi meninggalkan Ibnu Abbas, mereka kembali lagi. Ya, mereka kembali lagi. Ada sekelompok orang di antara mereka mendatangi Ibnu Abbas. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian mereka rajulan aw salasah, 2 orang atau 3 orang. Wallahi lanuhadditsahu wa lananzuranna ma yaqul. Demi Allah kita akan berbicara kepadanya dan kita akan lihat apa yang dia katakan. Lau kallamtahum, kalau dia berbicara kepada kalian. Qala qultu, lalu kata Ibnu Abbas, aku berkata, akhbiruni ma tanqimuna ala ibni ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khatanihi wa awwali man amana bihi wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu al-muhajirin wal ansar. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beritahukanlah kepadaku, apa penyebab kalian mengingkari Ibnu Ammi Rasulillah, anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang pertama kali beriman kepada beliau, dan juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendukung beliau. Ya, mendukung Ali bin Abi Thalib dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Apa yang menyebabkan kalian kok membangkang, tidak mau taat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu? Qalu nanqimu alaihi salasan. Kata mereka, kita ingkari 3 perkara atasnya. Kita ingkari 3 perkara atasnya. Qala qultu wa ma hunna. Lalu Ibnu Abbas bertanya kepada mereka, apa yang 3 perkara tadi? Ya, apa yang 3 perkara tadi? Qalu, lalu mereka berkata, awwaluhunna annahu hakkama ar-rajula ar-rijala fi dinillah. Wa qad qala Allah, innal hukmu illa lillah. Yang pertama, bahwasanya dia Ali bin Abi Thalib telah mengambil hakim dari manusia pada agama Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inil hukmu illa lillah." Sesungguhnya hukum itu milik Allah. Ya. Fama sya'nur rijali wal hukmi ba'da qaulillahi azza wa jal. Lalu kata mereka, bagaimana keadaan orang tersebut sedangkan bagaimana keadaan orang tersebut dan hukum yang dia sebutkan setelah ucapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Qala qultu wa madza. Ya, kemudian Ibnu Abbas berkata lagi, kemudian apa lagi? Qalu qatala wa lam yasbi. Ya.
Mereka berkata, yaitu Ali bin Abi Thalib memerangi. Ya, memerangi, maksud memerangi di sini adalah memerangi ummahatul mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi menurut mereka ini adalah peperangan. Ini bukan peperangan. Karena ketika itu terjadi fitnah ya antara kubunya Ali bin Abi Thalib dengan kubunya Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Sedangkan Aisyah radhiyallahu taala anhu ketika itu ya beliau ya ingin menengah ya mendamaikan di antara dua kelompok tersebut. Jadi kata mereka yaitu dia telah memerangi Aisyah walam yasbi. Ya. Sedangkan dia tidak menyandera. Tidak menyandera Aisyah walam yaknam dan juga tidak mengambil ya yaitu alat perang mereka, ghanimah. Lain kanu kuffaran. Dan kalau sekiranya mereka itu kafir, laqad halalahu sabiyuhum wa amwaluhum. Kalau sekiranya mereka itu kafir, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah halalkan untuknya ya harta-harta mereka, ghanimah mereka dan juga sandera-sandera mereka. Wala in kanu mu'minin laqad hurrimat alaihi dima'uhum. Dan kalau mereka itu mukmin, sungguh telah diharamkan darah-darah mereka. Qala qultu wa madza? Lalu Ibnu Abbas bertanya lagi, apa lagi? Qalu maha an nafsihi amirul mu'minin. Dia Ali bin Abi Thalib ya telah menghapus dari dirinya penamaan Amirul Mukminin. Fa in lam yakun Amirul Mukminin fa huwa Amirul Kafirin. Nah, kalau dia bukan Amirul Mukminin, berarti dia adalah amirnya orang-orang kafir. Ya, amirnya orang-orang kafir. Qala qultu a'indakum siwa hada? Lalu Ibnu Abbas bertanya lagi kepada mereka, apakah ada yang selain itu? Ya, apakah ada yang selain itu dari apa yang hendak Anda utarakan lagi dari pertanyaan? Qalu hasbuna hada. Ya, lalu mereka berkata cukup 3 perkara ini aja. Qala qultu, lalu Ibnu Abbas berkata, ara'aitum in qara'tu alaikum min kitabillahi al-muhkam wa haddastukum min sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ma yanqudu wa yuraddu qawlakum hadha la tunkiruna atarji'un. Ya. Kata Abdullah bin Abbas, bagaimana pendapat kalian jikalau aku bacakan kepada kalian dari kitab Allah al-muhkam yang jelas dan aku sampaikan kepada kalian dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya apa yang dapat membantah ucapan kalian dan kalian tidak mengingkarinya, apakah kalian mau merujuk? Apakah kalian mau rujuk? Qalu na'am. Ya, mereka berkata iya. Ya, jadi ketika hendak mendebat ahli bid'ah, hendaknya dibuat kesepakatan terlebih dahulu. Ya, dibuat kesepakatan terlebih dahulu agar apa? Agar tidak kesana kesini, agar tidak melebar. Bagaimana Ibnu Abbas? Ibnu Abbas membuat kesepakatan. Ya, kata Ibnu Abbas, kalau aku bacakan kepada kalian kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW yang 2 perkara tersebut, ya 2 hal tersebut dapat membantah kalian dan kalian tidak mengingkarinya, apakah kalian mau rujuk kepada kebenaran? Ya, mereka berkata iya. Wa ma lana la narji. Ya, kata mereka, iya. Kenapa kita enggak kembali? Kita enggak rujuk. Qala qultu, lalu kata Ibnu Abbas, amma qaulukum hakkamar rijala fi dinillah. Adapun ucapan kalian, Ali bin Abi Thalib telah mengangkat hakim dari seorang manusia pada agama Allah. Fa innallaha ta'ala qad sayyara min hukmihi ila rijali fi rub'i dirhamin thamani arnab. Ya.
Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dari hukumnya diserahkan kepada seseorang tentang 1/4 dinar dari harga kelinci. Dari harga kelinci. Wa tala hadhil ayah, lalu Ibnu Abbas membaca firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memburu buruan kalian sedangkan kalian dalam keadaan berihram. Sedangkan kalian dalam keadaan berihram. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'u mithlu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi dawai adlim minkum. Ya. Dan barang siapa yang membunuhnya di antara kalian dengan sengaja, maka ya, balasannya adalah yang semisal dari apa yang telah dibunuh tersebut dari hewan buruan yang diputuskan oleh orang yang adil di antara kalian. Ya, menurut keputusan orang yang adil di antara kalian. Wa qala fil mar'ati wa zawjiha, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang seorang istri dengan suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Dan jikalau kalian khawatir ya shiqaqa bainihima, ya terjadinya perpecahan di antara suami dan istri, khawatir terjadi perceraian, fab'atsu hakaman min ahlihi, maka utuslah seorang hakim dari keluarga suami, wa hakaman min ahliha, ya, dan seorang hakim dari keluarga wanita. Fajaza hukmur rijal, maka Allah Subhanahu wa taala membolehkan mengambil hukum dari manusia. Faja'alallahu hukmar rijal sunnatun madiyah, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hukum ya yang diputuskan oleh seseorang sebagai sunnah madiyah, sebagai sunnah yang mustamirrah, ya, yang sebagai sunnah yang tidak terputus, ma'munatan. Anshudukumullah, ahukmur rijali fi haqqni dima'ihim wa anfusihim wa islahi dhati bainihim ahaqqu au fi arnabin samanuha rub'u dirham. Ya, kemudian Ibnu Abbas berkata, apakah hukum yang diputuskan oleh seseorang tentang hak dima'ihim, ya, yaitu tentang menjaga darah-darah mereka dan juga jiwa-jiwa mereka, dan juga dalam rangka mengislahkan ya perdamaian di antara mereka, apakah lebih berhak ataukah ya keputusan seseorang tentang harga seekor kelinci ya yang bernilai 1/4 dirham? Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih pantas? Qalu, ya, lalu mereka berkata, Allahumma bal fi haqqi dima'ihim wa islahi dzati bainihim afdal. Lalu kata mereka, ya, bahkan tentang menjaga darah mereka, kemudian mendamaikan perdamaian di antara mereka, itu lebih afdal. Lebih afdal daripada harga seekor kelinci. Ya, Allah Subhanahu wa taala membolehkan. Dalam urusan harga seekor kelinci, Allah Subhanahu wa taala membolehkan ya kita mengambil hakim dari manusia, yaitu agar dia memutuskan perkara di antara kita. Qala akhrajtu min hadhihi, ya, lalu Ibnu Abbas berkata, apakah aku boleh keluar dari hal ini, dari masalah yang ini, dari masalah ini? Akhrajtu min hadhihi, apakah aku telah keluar dari masalah ini? Qalu Allahumma na'am. Ya, lalu mereka berkata iya. Jadi mereka tidak membantah dan mereka membenarkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala.
Qala wa amma qaulukum innahu qatala wa lam yasbi wa lam yaghnam atasbuna ummakum Aisyah. Ya, adapun ucapan kalian bahwasanya dia Ali bin Abi Thalib telah memerangi dan tidak menyandera dan tidak mengambil ghanimah mereka, apakah kalian akan menyandera ibu kalian Aisyah radhiyallahu taala anha? Am tastahilluna minha ma tastahilluna min ghairiha? Apakah kalian akan menganggap halal dari ibu kalian ini Aisyah? Ya, apa yang telah kalian anggap halal selain Aisyah, faqad kafartum. Kalau kalian telah menganggap halal yang demikian, maka kalian telah kufur. Wa in za'amtum annaha laysat ummul mu'minin faqad kafartum. Dan kalau kalian juga menyatakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bukan ummul mu'minin, maka kalian kufur. Wa kharajtum minal Islam, dan kalian keluar dari Islam. Innallaha yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Ya, nabi itu lebih utama dari orang-orang mukmin atas diri-diri mereka. Wa azwajuhu ummahatuhum. Sedangkan istri-istri beliau adalah ibunda mereka. Fa antum mutaraddiduna baina dhalalatain. Dan kalian berada di antara dua kesesatan. Fakhtaru ayyatuhuma syi'tum. Maka pilihlah di antara kalian apa yang kalian inginkan dari dua kesesatan itu. Ya. Fa'tu minhuma makhraja. Maka datangilah ya dari keduanya ya jalan keluar. Maksudnya silahkan kalian pilih salah satu dari dua kesesatan itu dan cari jalan keluar dari itu. Akharajtu min hadhihi. Lalu kata Ibnu Abbas, apakah aku telah keluar dari masalah ini? Fanadhara ba'dhum ila ba'din. Ya, lalu sebagian mereka saling melihat kepada sebagian yang lain.